Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Taurus, kali ini Mari akan ajak kamu kembali. Ayo kita pick a pile dulu, kita cari tahu hal apa yang tidak akan mungkin dia lupakan tentang dirimu ya. Oke, jadi satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi 3 pile yang bisa kamu pilih salah satunya untuk satu orang ya. Jadi misalnya kamu ingin tahu tentang orang-orang lain boleh ya, tapi maksimal sampai 3 orang ya. Soalnya ya tumpukan kartu tarotnya hanya 3 saja di sini. Gitu. Jadi kamu bisa cari tahu tentang si A, tentang si B, tentang si C gitu. Ya, silahkan dipilih ini untuk si A kah, ini untuk si B, ini untuk si C, silahkan dipilih. Untuk lebih memudahkannya, mari bikin ini tuh bunga-bunga ya. Jadi ini bunga warna pink, ini yellow, ini warna green ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Silahkan kamu pilih. Tapi mari untuk menghemat durasi akan memulai langsung ya dari bunga yang warna pink. Oke, baik Taurus. Kita segera akan cari tahu hal apa sih tentang dirimu yang tidak akan mudah untuk dia lupakan ya. Oke, baik. Oh iya ya, oke. Jadi kayak gini Taurus, jadi dia ini tuh bisa kayak ngerasa bahwa nanti dia ada kayak rasa penyesalan kayak gitu ya, penyesalan banget gitu. Karena apa? Karena mungkin dia akan merasa bahwa kamu adalah orang yang sempat dia perlakukan dengan tidak baik gitu ya. Kayak yang dia ngebohongin kamu gitu ya. Dia ngecurangi kamu. Dia memanfaatkan kamu gitu ya. Jadi yang menurut dia adalah kisah cinta terburuknya kamu gitu loh. Ya. Kamu jadi kayak yang bisa aja punya trauma tentang hal asmara gitu gara-gara dia. Nah, di sana ya. Jadi ini tuh ibaratnya dia nanti akan cerita gitu ya. Aku pernah pacaran sama Taurus. Orangnya baik banget. Dia pengharapannya tuh besar banget sama aku. Tapi aku tuh banyak bohongnya sama dia. Gitu ya. Aku tuh kayaknya nyakitin dia luar biasa lah itu. Gitu ya. Jadi yang seperti aku tuh kejam banget sama Taurus, gitu-gitu dianya. Gitu ya. Aku pura-pura manis sama dia. Gitu ya. Aku bikin dia yakin dan percaya sama aku. Tapi rasa yakin dan percayanya dia aku sia-siain gitu. Ya. Justru aku tuh melewatkan kesempatan bersama dengan Taurus di mana dia aku lihat sebenarnya tuh sayang sama aku gitu lah. Dia itu tuh nggak main-main, cintanya ke aku tuh nggak main-main. Tapi dasar aku ini orangnya brengsek gitu ya. Dasar aku itu tuh orangnya brengsek gitu. Aku tuh malah ngerjain dia loh. Gitu. Dia aku bohongin terus, gitu ya. Dia aku manfaatin terus gitu. Jadi ibaratnya dia tidak akan lupa bahwa kamu ini tuh adalah korban dari keegoisannya dia, kenarsisannya dia, keras kepalanya dia. Gitu ya, manipulatifnya dia gitu loh ya. Kamu adalah korban yang tidak layak untuk menjadi korban gitu ya. Kamu orang yang tidak pantas untuk dikerjain sebenarnya. Kamu orang yang pantas untuk disayang-sayang gitu ya, untuk dihormati gitu ya, ya dihargai, pokoknya diperlakukan dengan baik gitu loh. Harusnya seperti itu, tetapi ternyata dianya di saat bersama dengan kamu dia nggak ngeh karena dia dikuasai oleh sikap egosentrisnya aja, atau kesadarannya dia ketika bersama dengan kamu ini tuh belum kesadaran tinggi gitu ya, masih kesadaran yang neko-neko gitu ya, ambil dari orang lain dan nikmati untuk diri sendiri gitu ya. Merugikan orang lain itu tuh masih satu perkara yang lazim bagi dia gitu loh ya, ketika bersama dengan kamu lazim gitu ya.
menipu, berbohong, menyakiti, itu tuh hal yang boleh dia lakukan. Gitu ya. Tapi nanti dari apa yang dia lakukan ke kamu, itu akan bikin dia merasa malu sendiri. Akan bikin dia tuh menyesal. Gitu ya. Nanti dia kalau pas jatuh hidupnya dia gitu ya. Misalnya gini, dengan kamu dia kerjain kamu. Gitu ya. Nanti dia pasti dikerjain lagi sama orang lain. Gitu ya. Bagaimana kamu dulu ke dia yang tulus, yang sayang, yang berharap ke dia. Kemudian dia sia-siain kamu, nanti dia akan ngalamin itu. Ketika dia ngalamin itu, dia baru ngerti, aduh, ini tuh karena karmanya aku, gitu ya. Aku dulu pernah soalnya ngerjain, gitu ya. Nggak tanya sekarang aku dikerjain. Nah, di situ ya. Jadi kayak kamu itu tuh mengingatkan dia pada karma. Hal itu tuh nggak akan bisa dia lupain. Apalagi kalau dia sempat melihat ya kamu menangis gitu ya. Kamu nunjukin rasa sedihnya kamu. Kamu tunjukin dengan terang-terangan kecewanya kamu gitu ya. Di hadapannya dia kamu meneteskan air mata gitu ya. Kamu kelihatan berputus asa gitu. Hal itu tuh nggak bakal bisa dia lupain gitu. Nggak bisa ya. Kenangan tentang kamu yang begitu pedih sebab karena dia, ini tuh akan menghantui dia di situ ya, akan menghantui dia gitu. Melalui kamu dia akan ingat bahwa berbuat kecurangan itu tuh bukan sebuah kebanggaan, tetapi itu sebagai kunci untuk satu saat mengalami kemalangan juga gitu ya. Itu keywordnya gitu ya, itu passwordnya untuk mendapatkan hidup yang menderita. Nah, melalui kamu dia tahu itu. Itulah. Jadi mungkin ya penyesalan dia dalam hubungan asmara ini tuh ketika dia menyia-nyiakan dirimu, ketika dia menyakiti dirimu. Gitu ya. Jadi betapa buruknya dia, nanti dia akan ingat ya keburukannya dia itu tuh karena teringat bagaimana dianya memperlakukan kamu. Nah, di situ. Ya. Jadi yang ini juga bisa merasa bahwa suatu saat dia nggak akan ketemu lagi sama orang yang tulus seperti ketulusannya kamu sama dia. Gitu loh. Ya. Jadi kayak yang pengalaman bersama dengan dirimu ini tuh pengalaman peragaan keburukan gitu ya, tetapi keburukan itu tuh nggak bisa yang hanya dia ingat untuk sebentar ya, tapi untuk selama-lamanya. Nah gitu ya, jadi rasa bersalah memperlakukan kamu dengan jelek itu tuh akan menghantui dirinya terus menerus gitu, dalam waktu lama di sana ya. Jadi kamu adalah orang yang tersakiti oleh dia dan itu tidak akan bisa dia lupakan. Nah gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan ya untuk kamu yang sudah memilih tumpukan kartu pertama. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi. Sekarang Mari akan bacakan untuk kamu yang memilih tumpukan kartu kedua atau bunga warna kuning ya. Oke, baik. Hal apa tentang dirimu yang tidak akan mudah bisa dia lupakan ya. Oke, baik. Oke. Nah, wah, kamu ini tuh orang yang udah memperlakukan dia dengan luar biasa ya. Jadi yang kayak kamu adalah pasangan paling terbaik, dalam artinya itu yang seperti ini tuh bukan hanya soal hal yang remeh-temeh ya, tapi bersama dengan kamu dia itu tuh baru ngerti tuh punya kehidupan yang baik gitu ya. Jadi kamu adalah partner yang paling mampu untuk mendampingi dia, tapi bukan hanya mendampingi asal happy-happy, asal senang-senang aja ya, tapi membentuk dia menjadi seseorang
Jadi ibaratnya gini, ketika dia ketemu sama kamu, yang tadinya dia hidupnya belangsak gitu ya, yang tadinya hidup dia morat-marit gitu, tapi karena ada kamu, entah kamu hanya sebatas ngasih motivasi sama dia, kamu kasih penguatan sama dia gitu ya, melalui kata-kata, wah ini tuh jadi kayak mood buster bagi dia gitu loh ya. Jadi hidup belangsaknya dia itu tuh selesai ketika dia berpasangan dengan kamu, atau ketika dia berpasangan dengan kamu, oke, bisnisnya dia udah jalan gitu, tapi meledak meletup bisnisnya dia itu tuh ketika berpasangan sama kamu gitu ya. Biasanya dia nggak pernah terima orderan katakanlah 50 juta satu hari gitu, baru dengan kamu tembus tuh 50 juta satu hari. Kira-kira di sana ya. Jadi ibaratnya kayak kamu itu tuh bawa hoki untuk dia. Jadi hidup bersama dengan kamu atau momen ketika bersama dengan kamu, ini adalah momen paling terbaik dalam hidupnya. Gitu ya. Dia menjadi dirinya dia dalam versi terbaik itu tuh ketika didampingi sama kamu. Gitu ya. Jangan-jangan ketika kamu ketemu sama dia, rasa percaya diri dia tuh hancur, nggak ada gitu, lemah, kecil gitu, ya. Tapi ketika dengan kamu, mungkin kamu memperlakukan dia dengan baik gitu ya, dengan luar biasa gitu ya. Mungkin kamu yang mengingatkan dia, enggak, kamu itu tuh bukan orang yang hidupnya layak di bawah garis kemiskinan misalnya gitu ya. Mungkin kamu yang bilang bahwa enggak, kamu tuh layak punya hidup yang bagus gitu ya. Kamu pinter kok, kamu cerdas kok misalnya gitu ya. Jadi kayak kamu tuh ngingetin dia bahwa dia juga bisa berpeluang gitu ya. Punya mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya dia, menjadi versi terbaiknya dia. Nah, kayak kita ya. Jadi selama ini bisa egonya dia itu tuh menghantam diri dia sendiri. Kamu jelek gitu ya, egonya dia ngomong sama diri dia sendiri. Jelek pun, bodoh, miskin misalnya gitu ya. Atau apalah, nggak bisa kamu, ada mental blocknya tuh kuat. Tapi dia bisa selesai melewati mental blocknya dia, mendiamkan egonya dia yang bolak-balik menarik dia turun ke bawah. Ini tuh karena bantuannya kamu. Jadi kamu itu tuh bisa jadi healernya dia ya. Kamu bisa jadi konselornya dia kayak gitu ya. Kamu ini tuh di matanya dia bisa jadi supporternya dia gitu. Kamu orang yang kuat dalam membackup dia. Kamu orang yang sabar gitu. Sabar ya. Kamu tuh orang yang sabar banget dia lihat untuk mendampingi dia gitu ya. Menjadi versi terbaiknya dia. Gitu. Jadi bersama dengan kamu, baru di situ dia punya kehidupan yang mapan. Gitu loh. Ya, siapa diri dia dalam kondisi terbaik, baru dia kenali. Itu tuh karena bantuan kamu, gitu loh, Taurus. Jadi nggak bisa dia menyepelein kontribusinya kamu dalam hidupnya dia ya. Jadi hoki banget gitu. Kamu tuh hoki banget, membawa hoki bagi dia, membawa keberuntungan bagi dia. Nah, di situ jadi dia nggak akan bisa lupain, nggak bisa lupain. Dari titik nol menjadi seseorang itu tuh gara-gara kamu. Nah, di sana ya, gara-gara kamu. Kehadiran dirimu dalam bentuk apapun itu, atau beberapa mungkin kalian memang bantu kesejahteraannya dia, bantu bisnisnya dia. Ya, bantu modalnya dia gitu ya. Kamu mungkin juga jadi mentornya dia, ngajarin dia kayak gimana caranya berbisnis dengan baik gitu ya. Nah, di sana. Jadi dia tuh akan bilang, aku jadi seperti ini. Karena ini tuh orang nanti jadi besar ya. Mari lihat ya, maksudnya dia ini tuh orang sukses nanti ya. Setelah dengan kamu memang dia akan jadi sukses. Ini terlepas dari apakah kalian bersama atau nanti mana tahu putus karma jodohnya gitu ya. Atau jangan-jangan sudah putus karma jodohnya. Setiap dia mengingat kamu, dia pasti akan merasa berterima kasih sama kamu. Soalnya kalau bukan karena dirimu pula, dia nggak akan bisa punya kehidupan terbaik seperti yang dia miliki. Gitu ya. Jadi ini tuh
ini tuh nanti ya sukses karirnya, bisnisnya berkembang besar, duitnya nanti ini tuh banyak gitu ya. Nanti hidupnya dia tuh mapan ini. Tapi bukan karena dia sendiri. Kalau dia bilang ya, itu tuh bukan karena hasil usahanya dia sendiri. Tapi ada kontribusi dari kamu di situ. Gitu ya. Jadi dia nggak bisa tepuk dada sendiri. Wah, gua nih keren nih. Aku tuh bekerja keras. Aku tuh apa-apa sendiri gitu ya. Aku tuh berjuang sendiri. Nggak bisa. Dan dia nggak akan mau. Nggak akan mau. Aku seperti ini dulu loh karena ada Taurus gitu ya di sana. Jadi kamu itu tuh setiap dia bicarain gitu ya, maksudnya setiap dia membicarakan tentang kamu, pasti dia membicarakan tentang betapa beruntungnya dia sempat mengenal kamu, pernah mengenal kamu gitu loh ya. Kamu adalah Dewi Fortuna bagi dia. Kamu adalah malaikat pelindung bagi dia. Ini ya malaikat. Kamu adalah malaikat pelindung bagi dia. Gitu ya. Harga dirinya dia itu tuh bisa naik setelah bersama dengan kamu. Ya mungkin selama ini tuh dia merasa bahwa dia diperlakukan tidak layak oleh kehidupan. Gitu ya. Tapi baru dia pahami dia layak untuk diperlakukan dengan baik. Ini tuh gara-gara dia ngelihat bagaimana caranya kamu dalam hubungan kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian beruntung masuk dalam pernikahan, dalam hubungan ini gitu ya. Jadi dia itu tuh akan bilang bahwa dia adalah suami yang berhasil karena istri. Atau kalau dia istrinya kamu, dia akan bilang, aku adalah istri yang beruntung bersuamikan Taurus ini. Nah, di situ ya. Oke, baik. Jadi mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan ya untuk kamu yang memilih tile kedua. Terima kasih sudah ikut berkontribusi ya. Oke, baik, Mari akan lanjutkan untuk membaca bagi kamu yang memilih tumpukan kartu ketiga atau bunga yang warna hijau ya. Oke, baik. Hal apa tentang dirimu gitu ya yang tidak akan mudah untuk bisa dia lupakan. Apa tentang dirimu yang tidak akan mudah untuk bisa dia lupakan. Satu kartu lagi. Oke. Ya. Nah, jadi kayak gini ya, kayak gini. Dia ini tuh bisa menjadi orang yang sangat resah ya dalam hubungan. Jadi yang kayak gini, dia ini tuh melihat bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang pernah dia temui yang hidupnya itu tuh dengan bisa pasti gitu ya, berkembang ke arah yang lebih baik lagi gitu. Jadi kayak dia bisa ketinggalan kecepatan untuk mengikuti dirimu yang terus-menerus berevolusi ya, menjadi versinya kamu yang paling terbaik. Gitu loh ya. Nah, ini juga beberapa dia banyak bersama dengan kamu, dia itu tuh banyak mengalami negative thinking. Gitu loh. Soalnya ini pun orang kalau Mari lihat bisa orangnya gampang resah ya, gampang cemas. Karena apa? Karena dia menganggap dirinya dia bisa jadi itu tuh kurang layak untuk jadi pasangannya kamu. Gitu. Nggak pantas dianya jadi pasangan kamu. Gitu ya. Jadi kayak yang sepanjang dia punya hubungan asmara, baru kamu adalah satu-satunya orang ya. Ini tuh yang mengingatkan dirinya dia bahwa dia bukan siapa-siapa. Gitu loh. Karena kayak gimana nya? Karena gini, dia melihat ya kalau kamu itu tuh orangnya yang kayak kamu tidak menerima hidupmu dengan pasrah apa adanya. Soalnya kamu itu tuh punya cita-cita, punya angan-angan, punya impian, dan punya perjuangan. Hidupmu tuh harus menjadi lebih baik gitu.
ya. Nah, dan memang dia melihat hasilnya itu tuh memang ada gitu loh. Ya, dengan kerja kerasnya kamu, dengan upayanya kamu, kekonsistenannya kamu gitu. Kamu itu tuh jadi seseorang yang makin hari dia lihat ini tuh makin bertumbuh, makin berkembang. Gitu ya, kamu makin kaya, kamu makin sukses, kamu makin pinter, gitu ya. Kamu makin pandai untuk merawat dan menjaga dirinya kamu sendiri, gitu ya. Kamu kayak mengangkat dirinya kamu gitu ya. Kamu mengangkat dirinya kamu sendiri, gitu ya. Dan di situ tuh semakin kamu jaya, itu tuh semakin bikin dia resah dan cemas. Gitu loh. Karena kejayaannya kamu itu tuh bisa bikin dia ditinggal oleh kamu gitu ya. Dia bikin dia tuh merasa bahwa dia akan gampang ditinggalkan oleh kamu. Nah, di situ. Jadi kamu adalah pasangan asmaranya dia yang paling bisa bikin dia itu tuh intens, resah, gelisah, cemas. Nah, kayak gitu ya. Biasanya dia mungkin jarang cemburuan. Tapi dengan kamu bisa dia intens cemburuan. Sering dia cemburuan. Gitu ya. Misalnya selama ini tuh dia berpasangan, dia pede banget gitu. Tapi begitu dengan kamu, dia bukan siapa-siapa. Rasa pedenya dia itu tuh hancur lebur berantakan. Di sana ya, hancur lebur gitu. Ya. Biasanya dia itu tuh menganggap kayak diri dia adalah orang yang diperebutkan gitu ya. Dia orang yang populer, dia orang yang gampang untuk dicintai, disayangi oleh orang lain gitu. Tapi begitu dengan kamu, dia meragukan itu. Dia meragukan itu. Gitu ya. Karena dia bisa kayak ngelihat dia tuh bukan siapa-siapa jadinya di hadapan kamu. Gitu. Paling dalam nanti perasaannya dia ini tuh baru dengan dirimu ya. Kalau perasaan sayangnya dia ini sama kamu, sebenarnya ini tuh bisa meresap sampai ke sumsumnya dia nih. Maksudnya gini, terlalu cinta dia sama kamu, terlalu sayang dia sama kamu, terlalu takut dia kehilangan kamu. Gitu ya. Jadi kamu tuh orang yang paling cepet bisa bikin dia itu tuh emosionalnya dia itu tuh berombak. Gitu loh. Biasanya dia tuh ya tenang-tenang aja dalam hubungan asmara, ya. Misalnya ketika dia sebelum bertemu dengan kamu. Gitu. Tapi ketika dia bertemu sama kamu, menjalani hubungan asmara dengan kamu, nggak bisa tenang. Sulit dia tenang. Siang malam dia memikirkan kamu. Gitu ya. Bahkan dalam tidurnya dia, ya bunga mimpinya dia itu tuh tentang kamu. Gitu. Jadi kayak kamu ini tuh orang yang dengan gampang ya bisa memprogram hidupnya dia, gitu ya. Dimana programnya kamu itu ke dia, ini tuh bikin dia tuh nggak bisa lepas dari kamu. Jadi yang dia pikirkan ya kamu. Perasaan yang dia rasakan ini tuh karena tentang kamu. Nah gitu ya. Jadi was-was terus dia ini tuh sepanjang bersama dengan kamu. Was-was terus dia ini hal-hal buruk bakal bisa terjadi dengan hubungan kalian. Gitu ya. Karena cepat atau lambat menurut dia, kamu itu tuh akan menganggap dia ini tuh tidak pantas bagi kamu. Gitu ya. Makin kaya kamu makin resah ini orang, makin sukses kamu makin resah ini orang. Gitu ya. Jadi tentang kualitas dirimu ini tuh enggak akan bisa dia lupakan. Enggak akan bisa. Gitu ya. Pengalamannya dia di mana dia bisa lumpuh itu akal logikanya dia baru dengan kamu. Biasanya selama ini dia bisa aja menggadang-gadang, wah aku nih apa itu pakai perasaan. Nggak ada dalam kamus hidupnya aku tuh pakai perasaan. Semua itu tuh harus dicerna pakai pikiran. Ini otak ini tuh harus jalan. Hati ini tuh nggak boleh terlalu maju. Tidak boleh mengendalikan hidup, gitu ya. Nggak boleh nih hati ini. Soalnya hati ini tuh gampang melo gitu. Baru dengan kamu, mampus itu akal logikanya ya. Diam, nggak bisa dia pakai akal logika. Makanya ini tuh sering sedih-sedih gitu ya. Nggak tahu entah gara-gara apa
dia bisa sedih-sedih aja. Soalnya yang ngeri-ngeri gitu ya, yang ngeri-ngeri yang dia pikir-pikirkan tentang kamu gitu. Kamu udah dikepet sama cowok lain, kamu udah dipepet sama cewek lain gitu ya. Kamu akan membutuhkan pasangan yang lebih baik daripada dia gitu-gitu. Macam-macam ini pikiran-pikiran gak enaknya, perasaan-perasaan gak enaknya tentang kamu gitu. Jadi ya barangkali kamu adalah orang yang paling mampu untuk mengacaukan hidupnya dia. Jadi itu tuh dia gak akan lupain. Ya, satu-satunya, mungkin dia nanti suatu saat akan cerita, satu-satunya ya pasangan asmaranya aku yang bikin aku ini tuh gak jelas, tidak menjadi dirinya aku sendiri, yang aku tahu bahwa dirinya aku itu tuh keren, hebat, pinter, cerdas gitu ya. Orang yang praktis, logis gitu. Tapi bersama dengan Taurus, aku tuh berubah 180 derajat gitu ya. Aku jadi rentan, aku jadi lemah, aku jadi emosional gitu. Aku gampang sedih, aku gampang cemas gitu-gitu dianya nanti. Jadi kamu adalah orang yang paling mudah ya merasuki hidupnya dia, merasuki pikirannya dia, perasaannya dia. Nah seperti itu. Semakin dia berharap tentang kamu, semakin gak karu-karuan ini hidupnya dia ya. Walaupun misalnya kalau Mari lihat di sini tuh kamu memperlakukan dia dengan sangat baik kok. Ya sebenarnya. Dan dia mengakui itu. Kamu adalah orang yang paling bisa memperlakukan dia dengan baik. Gitu ya. Kamu setia gitu ya. Kamu orang yang gak ada pelit-pelitnya di sini ya. Kamu orang yang tahu akan tanggung jawab. Kamu tahu akan respect gitu ya. Caranya kamu memperlakukan dia sebenarnya cara orang yang menghargai keberadaan orang lain gitu ya. Tetapi semakin nyaman dia dengan sikapnya kamu ke dia gitu ya, semakin nyaman dia menerima kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, justru di situ tuh bisa agak paradoks. Semakin resah dia, semakin negatif-negatif pikirannya gitu ya. Aduh, aku sudah enak nih ya, ada bantuan dari Taurus dalam bentuk uang kah. Soalnya Mari lihat memang kamu akan berlimpah ini orangnya ya, Taurus ya. Jadi kamu itu tuh nanti ya punya sesuatu yang lebih daripada cukup, dan di situ tuh kamu akan bagi sama si pasanganmu ini gitu. Nanti dia bisa keenakan dengan apa yang kamu bagikan sama dia gitu ya. Dan rasa enaknya dia ini tuh juga sekaligus bikin dia ngerasa ketakutan. Andai-andai kamu pergi, kamu hilang gitu ya. Jadi nanti dia tuh akan cerita ya, aku punya pasangan, aku pernah punya pasangan, zodiaknya Taurus. Dia ini tuh pasangan yang paling terbaik yang pernah aku miliki. Bersama dia sebenarnya ya itu tuh orang yang di luar jangkauannya aku. Tapi ada keberuntungan yang aku dapatkan ketika dia itu tuh mau menjadi pasangannya aku. Dan memang waktu dengan dia, aku tuh sebenarnya tercukupi banget. Tapi pikiran dan perasaanku ini tuh kacau sekali. Gitu ya. Makin nyaman aku dengan dia, makin banyak aku dapat dari dia, makin resah diriku, makin gelisah akunya. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang sudah memilih file nomor 3 ya. Jadi ketika kartunya sudah Mari bacakan. Nah, terima kasih ya sudah ikut memilih. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.